Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih sudah hadir di tempat ini dan untuk sharing-sharing tentang bagaimana melihat peluang bisnis yang ada di sekitar kita. Ada yang berarti kebanyakan sudah. Baik, nama saya Sodik. Nama lengkapnya Sodik Purnomo. Saya memulai usaha sejak zaman kuliah. Alhamdulillah. Ada yang berhasil, ada yang belum tikar, ada juga. Jadi tidak semuanya usaha yang kita mulai, kita rintis itu bisa berhasil. Ada tantangannya. Bahkan seperti kayak yang punya Facebook itu, yang terkenal sekarang ya Facebook saja salah satunya ya, selain dibeli. Yang gagal, yang tumbang juga banyak. Jadi pada dasarnya ketika berhasil itu boleh di slide keduanya. Bang Yadi, boleh next slide? Ya. Nah ini dia. Fokus dan bersungguh-sungguhlah, maka tujuanmu akan lekas sampai. Nah, kalau siapa yang sudah membuat usaha dari dua hal saja. Yang pertama, kamu punya apa? Artinya kita punya produk apa? Ya, misalkan Bapak Ibu yang sudah punya, kita punya apa nih? Saya punya singkong goreng, saya punya floris, saya punya usaha makanan berat, itu salah satu modalnya. Nah, yang kedua, kamu akan melayani siapa? Dengan Bapak Ibu memulai usaha itu, kira-kira siapa yang akan jadi pembelinya? Bapak Ibu akan melayani siapa saja? Contohnya, tadi Ibu ini punya usaha lontong. Siapa yang akan makan lontong? Kamu akan melayani orang yang akan lontong, di situ berapa orang kebutuhannya? Itu dia. Jadi secara dasar itu saja berangkatnya. Seandainya nih Bu, dalam jalan beli murah ini dimulai dari simpang bisnis memenuhi kebutuhan pasar. Jadi kalau tidak ada kebutuhan pasar yang harus dipenuhi, ya nggak usah dibuat bisnisnya. Artinya orang tidak butuh produk itu. Kalau orang butuh produk, maka kita itu akan jadi peluangnya. Kebutuhan bisnisnya ada di situ, memenuhi kebutuhan pasarnya ada di situ. Misalnya dalam satu pasar itu tidak ada yang orang menjual ikan asin yang tipis itu. Nah, maka kita penuhi kebutuhan di pasar itu. Salah satu pelanggan di sana adalah punya kita. Ada kebutuhan yang kita jual untuk kebutuhan pasarnya itu ada. Yang kedua, memiliki potensi keuntungan. Jadi kalau kira-kira potensinya rugi ya nggak usah diteruskan. Kayak gitu. Kalau ternyata ini realitas saya pada 2024, coklat dan kopi itu harganya melonjak tinggi. Coklat saya yang biasa saya jual 150.000 per kilo, sekarang harus saya jual 250.000 per kilo. Karena dari sananya, dari pabriknya juga udah tinggi, itu tidak lagi masuk akal. Orang memilih ke yang lain. Saya close produk itu. Itu salah satu keputusan yang harus kita ambil. Karena kenapa? Tidak mempunyai potensi keuntungan. Kalau kita jual rendah, kita tidak bisa menutupi yang lain. Nah itu potensi keuntungannya jadi kecil, maka lama-kelamaan tenaga kita yang kita peruntukkan ke sana lebih besar, keuntungannya sangat kecil. Yang ketiga, sesuai dengan kemampuan atau sumber daya. Kalau sumber daya kita tidak mampu, jangan dipaksa. Misalnya kita buka usaha A, harus mengimpor orang dari daerah lain, nah itu terlalu berat. Nah, manfaat kebutuhannya apa saja di sana. Kira-kira kalau misalnya di daerah Goba ini apa yang belum ada, itu incar. Gitu. Apa yang paling dasar itu kebutuhan itu manusia adalah kebutuhan pokok, makanan. Itu dia yang paling dicari pertama. Karena makanan banyak turunannya tuh. Gitu.
memahami tren dan teknologi. Trennya lagi apa? Kalau ibu mau ngikutin tren, maka ibu jangan mengharapkan usaha akan berumur puluhan tahun. Kita buka usaha, kasih jadwal bahwa usaha yang saya bangun ini hanya 2 tahun, setelah itu saya close. Kayak gitu. Jangan kira-kira usaha yang sudah mulai rugi, jangan ditahan terus, lepas saja. Kayak gitu. Kalau sudah mulai kelihatan merugi, lepas. Kalau tidak, kita tidak punya solusinya, maka harus dilepas. Usaha itu tidak harus sampai long term, enggak harus. Karena dia akan bergeser sesuai dengan trennya. Kecuali dia kebutuhan dasar manusia makan dan minum, sandang, pangan, papan, itu 3 hal itu. Itu pun orang akan berinovasi kembali yang lain-lain dan kita mempunyai peluang untuk tergeser. Yang kedua, riset kompetitor, pelajari kekuatan dan kelemahan kompetitor. Tadi yang saya bilang, kalau orang jualan pasta gigi, kita jualan pasta gigi juga, pasta gigi kita agar punya peluang sendiri, pasar sendiri, kita harus punya pembedanya. Gunakan analisis kekuatan kita, kekuatan modal, kekuatan sumber daya, itu juga harus dihitung. Peluang dan ancaman, nah peluangnya bagaimana dan ancamannya apa saja. Usaha ini akan tutup apabila, nah itu dia tuh, kita harus ingat itu. Nah kira-kira kalau misalkan usaha ini akan tutup apabila harga melonjak, atau misalnya ancamannya ada kebijakan pemerintah, misalkan ibu punya perusahaan mobil Mercy dengan emisi sekian, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan bahwa emisi mobil sekian itu tidak boleh berproduksi. Selesai maka bisnis kita. Itu contohnya. Nah kira-kira kebijakan apa? Misalkan ibu nitip minuman di tempat penitipan ini ya, tempat oleh-oleh ya. Kan ada peraturan tuh, tidak ada logo halal dan BPOM, maka tidak boleh. Itu kita ketergantungan atas kebijakan pemerintah. Maka kita harus membuat. Kalau kita tidak cepat, kalau kita tidak berinovasi, punya kita di hold dengan oleh yang punya oleh, maka perusahaan minuman yang lain masuk. Nah, di situ kita kehilangan pasar itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Nah, yang keempat adalah gunakan data, survei pelanggan dan data pasar dan timbang baliknya. Survei pelanggan, setiap orang yang beli, kira-kira kalau ibu misalkan ikut bazar, suka nggak dengan produknya, suka apa yang ibu suka, apa yang ibu ini. Saya ingat betul ketika saya buat kopi susu botol itu, satu orang balik 4 kali. Kenapa sampai ini? Saya rekomendasi kopi susu enak, dia bilang gitu kan. Kenapa? Rasanya unik, rasanya belum pernah saya temukan di tempat lain. Apa campurannya? Saya tidak campuran, itu kopi dan pengolahan saja. Campurannya kopi dan susu saja saya bilang. Apa bisa begini ya? Itulah dia bukan menjadi rekam. Nah, data pasar ini adalah kebutuhan siapa yang memerlukan produk kita. Kenapa orang harus beli produk kita? Nah, umpan balik kayak gitu, itu yang riset ya. Boleh next. Nah, inspirasi peluang bisnisnya. Masalah di sekitar, misalnya macet. Nah, kalau macet, Bapak ini mau jualan apa? Itu dia. Apa? Masalah di sekitarnya apa? Boleh ada yang punya masalah di sekitarnya kira-kira lihat peluang bisnisnya. Belum punya usaha, tapi boleh kita telah kembali ketika kita sudah memulai usaha. Tentukan idenya. Ide ini lahir setelah kita mengamati dari sekitar apa yang menjadi kebutuhan, atau kita sudah punya produk. Kalau kita belum punya produk, maka tentukan produk tadi yang di slide pertama. Kita akan melayani siapa? Produk kita itu kira-kira nantinya akan dibeli oleh siapa? Nah, itu kira-kira. Yang kedua, nah produk ini akan untuk siapa dan melayani siapa. Nah, yang kedua, buat perencanaan yang matang. Perencanaan
yang matang itu apa saja? Bagaimana produk dikemas, bagaimana produk matang, bagaimana produk ini bertahan. Misalnya, saya membuat kopi susu ini kira-kira bertahan berapa hari? Kita tes dulu di rumah, uji coba. Saya kalau membuat minuman itu yang pertama saya tes adalah ke anak-anak. Kopi susu itu saya tes anak-anak. Suka enggak? Suka. Rasanya gimana? Oke. Kalau target pasar kita dari produk itu kan kita tentukan marketnya siapa nih. Misalnya saya punya usaha kopi susu saya ini akan diminum siapa? Semua umur, orang penyuka kopi atau anak-anak muda, tentu takarannya berbeda. Kalau dia orang yang suka kopi, maka persentase kopinya harus lebih tinggi. Kalau enggak, perasa kopinya enggak mantap. Kalau kita menjual lontong padeh, enggak padeh, enggak lama, kan gitu dia kan? Ya. Nah, jadi ukurannya gimana? Kalau misalnya ternyata kurang pedas, kayak gitu, maka kita harus punya standarnya. Kalau misalkan kriuk manis misalkan, nah kriuknya itu bertahan berapa hari? Soal distribusi ya, iklan segala macam. Uang yang kita dapat pengelolaannya salah satunya adalah 10%-nya kita gunakan untuk biaya iklan. Kayak gitu dia. 10% itu dari pendapatan bersih ya, bukan omset ya. Pendapatan bersih 10%-nya kita biaya iklan. Iklan itu bagaimana? Iklan itu bisa kita media sosial, kita endorse orang, kita sedekah kayak gitu. Ya. Sedekah itu kita minta sedekah kearisan, kita bawa produk. Bu, ini produk silakan dicoba, saya mohon doanya, silakan. Itu sangat jos. Uji pasar dengan produk atau layanan awal. Nah, uji produknya. Ya, kalau Bapak Ibu sekarang pada hari ini ke Indomaret ada namanya susu so nice yang baru keluar, itu harganya sekitar 5.000 sekian. Itu dalam rangka memperkenalkan kepada orang. Ambil untung sedikit dia, tipis sekali dia. Itu dalam rangka memperkenalkan. Nah, sosialisasi. Kayak gitu. Jadi perkenalkan dulu. Nanti di tanggal sekian harganya tinggi, harganya sekian. Itu contoh-contoh sales misalnya kayak gitu. Jadi pertama perkenalkan itu bagaimana orang tahu, tertarik, tahu rasa, tahu nama, kayak gitu. Nah, yang keempat adalah optimalkan pemasaran. Bagaimana orang lain bisa tahu, bagaimana orang lain bisa membeli. Orang tahu dari mana? Dari sosial media. Orang tahu dari mana? Grup WhatsApp. Bagaimana orang bisa membelinya? Kita buatkan layanan online-nya. Ada di Shopee segala macam lah. Nah, kayak gitu. Bagaimana nomor yang bisa dihubungi ada nggak? Harus dicantumkan. Bagaimana orang belanja itu mudah. Jangan dipersulit, orang mau ngantar uang aja dipersulit untuk kita. Nah gitu, jangan dipersulit. Bagaimana pembeli itu sangat mudah mengakses untuk produk kita. Yang 4, skalakan bisnis sesuai permintaan. Nah, jangan membuat usaha tahu-tahu besar ternyata kebutuhan masyarakatnya kecil. Ambruk ya di situ. Besar itu dimulai dari kumpulan kesuksesan kecil yang kita mulai. Bismillah, semoga usaha Bapak Ibu lekas tercapai. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.